Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Masa Pembinaan Pendidikan Islam Fase Madinah pada mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Nah, adapun fokus masalah yang akan saya sampaikan pada kali ini, pada materi ini, itu ada 7 fokus masalahnya. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam pada masa Rasulullah di masa Madinah. Kemudian ada aktivitas Nabi di Madinah. Yang ketiga itu ada metode pendidikan Rasulullah di Madinah. Yang keempat ada pendidikan Islam pada fase Madinah. Yang kelima ada materi pendidikan Islam. Yang keenam ada dakwah Islam di Madinah. Yang ketujuh yaitu ada lembaga pendidikan di masa Madinah. Nah, adapun dasar dan tujuan pendidikan Islam pada masa Rasulullah di fase Madinah ini, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh Rasulullah semasa di Madinah ialah insan yang kamil dalam keagamaan, moral, sosial, kemasyarakatan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan tersebut sesuai dengan turunnya Al-Quran di Madinah untuk mendorong semangat juang masyarakat di Madinah untuk mengaplikasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai macam kehidupan. Nah, tujuan Rasulullah yang direncanakan pada waktu di Mekah masih sangat sederhana, yakni hanya seputar akidah, dikarenakan situasi dan kondisi masyarakat di sana tidak mendukung. Akan tetapi ketika Rasulullah sampai di Madinah, nah tujuan tersebut akan semakin melebar atau semakin meluas, yakni untuk mengaplikasikan nilai-nilai keislaman, akidah, ukhuwah, dan kesejahteraan sosial. Nah, untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai Rasulullah di Madinah ini, maka Rasulullah memiliki beberapa langkah strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Di antara strategi tersebut ialah yang pertama yaitu Rasulullah senantiasa membimbing masyarakat Madinah untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, memberikan motivasi yang kuat supaya berjihad di jalan Allah baik dengan harta maupun dengan jiwa. Ketiga, menata akhlak masyarakat Madinah seusai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Nah, yang terakhir itu mengajak beberapa kaum, terutama kaum Yahudi maupun kaum Nasrani, untuk senantiasa bersaudara dan menjalankan ajaran Islam secara damai dan tentram. Nah, kemudian ada aktivitas Nabi di Madinah, yaitu mendirikan masjid dan pembentukan negara di Madinah. Nah, masjid yang pertama didirikan oleh Nabi pada saat itu yaitu Masjid Quba, yang mana Rasulullah sebagai institusi pendidikan, tempat sebagai institusi pendidikan. Nah, melalui pendidikan masjid ini, Rasulullah memberikan pengajaran dan pendidikan Islam. Ada ayat-ayat Al-Quran yang diterima oleh masyarakat Madinah itu sebanyak 22 surat, sepertiga dari isi Al-Quran. Nah, yang kemudian aktivitas Nabi yang dilakukan pada saat fase Madinah ini yaitu pembentukan negara di Madinah. Aktivitas yang dilakukan Nabi Muhammad selanjutnya adalah membina dan mengembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Islam yang baru tumbuh tersebut. Nah, dalam rangka mewujudkan satu kesatuan sosial dan politik, kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang berasal dari daerah yang berbeda dengan membawa adat kebiasaan yang berbeda pula sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam. Di samping itulah mereka berhadapan dengan masyarakat Madinah yang belum masuk Islam dan bangsa Yahudi yang sudah menetap. Dan bukan tidak mungkin bahwa orang-orang Yahudi tersebut berusaha untuk merintangi bahkan menghancurkan pembentukan masyarakat baru kaum muslimin pada saat itu. Nah, kemudian ada metode pendidikan Rasulullah di fase Madinah ini, yaitu ada 4 metode yang mana itu berkaitan dengan keimanan, ada yang berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan muamalah, dan berkaitan dengan akhlak.
Nah, metode yang berkaitan dengan keimanan ini Rasulullah menggunakan tanya jawab dan menghayati secara mendalam karena didukung dengan bukti yang masuk akal. Selain itu juga didukung mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, metode yang berkaitan dengan ibadah yaitu Rasulullah menyampaikan dengan memberikan contoh langsung kepada sahabat dan Rasulullah dengan uswah sehingga dengan mudahnya diikuti oleh para sahabat. Nah, adapun metode yang berkaitan dengan muamalah itu yaitu Rasulullah menggunakan metode secara langsung, yaitu contohnya metode ceramah, metode tanya jawab. Nah, atau adapun metode-metode yang lain yang secara langsung. Nah, kemudian ada metode yang berkaitan dengan akhlak, yang mana Rasulullah memberikan uswatun hasanah atau memberikan contoh terlebih dahulu yang agung sebelum yang dilakukan oleh masyarakat, supaya masyarakat atau para sahabat pada saat itu mencontoh langsung akhlak yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kemudian ada pendidikan Islam pada fase Madinah, yang mana pada saat itu ada pendidikan Al-Quran, pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan, ada pendidikan ukhuwah, ada pendidikan kesejahteraan sosial, ada pendidikan kesejahteraan keluarga, dan ada juga pendidikan hankam ataupun pertahanan dan keamanan. Kemudian materi pendidikan Islam. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan materi pada fase Madinah ini, itu yang pertama yaitu memperdalam dan perluas materi yang pernah diajarkan di Mekah. Nah, materi yang diperdalam atau diperluas pada masa Madinah pada saat ini yaitu yang pertama itu ada hafalan penulisan Al-Quran, ada pemantapan ketauhidan umat, ada tulisan baca Al-Quran ada juga ada sastra Arab. Nah, materi selanjutnya itu ada ketertiban sosial, ekonomi, politik, dan kesejahteraan umat. Yang kemudian ada juga materi yang disampaikan yaitu tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan ajaran Islam. Nah, materi pendidikan Islam yang dilaksanakan Rasulullah ini pada saat di Madinah sesuai dengan seluruh isi Al-Quran dan Sunnah beliau yang meliputi akidah, syariah, akhlak, dan sosial kemasyarakatan. Nah, adapun dakwah Islam pada saat itu yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada dua, yaitu dakwah melalui ukhuwah wataniyah, ada dakwah yang melalui ukhuwah basyariah. Nah, apa itu dakwah ukhuwah wataniyah? Nah, dakwah ukhuwah wataniyah ini ialah menyampaikan Islam dengan menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Nabi Muhammad merespon dengan menyusun langkah-langkah strategis untuk memupuk ukhuwah wataniyah masyarakat Islam di Madinah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan ialah yang pertama, memberikan penjelasan tentang pentingnya cinta tanah air. Yang kedua yaitu melakukan latihan ketangkasan dan bela diri. Yang ketiga memanah atau menunggang kuda. Nah, dan yang keempat melakukan berbagai ekspedisi. Nah, banyak macam langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah pada dakwah yang melalui ukhuwah wataniyah ini. Nah, adapun dakwah yang dilakukan yang kedua itu ada dakwah melalui ukhuwah basyariah. Nah, aktivitas dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah terus mengarah kepada perkembangan dakwah yang signifikan serta menampakkan sinyal-sinyal keberhasilan khususnya pasca penandatanganan Piagam Madinah. Nah, secara internal kerukunan umat Islam dan kecintaan mereka terhadap Madinah telah muncul. Akan tetapi, terkadang mereka merasakan sikap syu'biyah atau fanatik kesukuan itu muncul kembali. Hal tersebutlah mengisyaratkan bahwa mereka masih memerlukan persaudaraan atas dasar kemanusiaan atau yang disebut juga dengan ukhuwah basyariah. Nah, karena apabila kondisi ini dibiarkan, maka akan membuka peluang kepada masyarakat untuk saling mencari kelemahan. Melihat dari realita dan perkembangan yang terjadi pada saat itu di kalangan masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW menyusun strategi selanjutnya, yaitu melahirkan sikap kebersamaan. Nah, Nabi ingin menanamkan sebuah keyakinan bahwa semua manusia itu adalah sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah yang berasal dari satu nenek moyang, yaitu Adam dan Hawa. Nah, dengan demikianlah Nabi ingin mengikat mereka dengan tali persaudaraan atas dasar nilai kemanusiaan. Sebuah persaudaraan yang diikat atas dasar kesamaan ciptaan, yaitu manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian lembaga pendidikan pada saat itu di fase Madinah yaitu ada 3, yaitu di masjid, di kutab, dan di sufah. Nah, masjid ini sebagai kegiatan Nabi Muhammad bersama kaum muslimin yang lainnya. Nabi secara bersama membina masyarakat baru, masyarakat yang disinari dengan tauhid dan mencerminkan kesatuan umat. Di mana di masjid itulah beliau bermusyawarah mengenai berbagai urusan, mendirikan sholat berjamaah, membaca Al-Quran maupun membacakan dan menjelaskan ayat-ayat yang baru yang diturunkan. Nah, dengan demikianlah masjid itu merupakan pusat pendidikan dan pengajaran. Nah, yang kedua lembaga pendidikan pada fase itu yaitu kutab. Kutab pada awalnya berupa sebuah ruangan di mana itu di rumah seorang guru. Sejalan dengan meluasnya kekuasaan wilayah Islam ini, bertambah juga pemeluk Islam. Nah, kutab yang mengambil ruangan di rumah guru merasa tidak mampu untuk membendung anak-anak yang bersekolah, mendorong untuk mengambil tempat lain yaitu sudut-sudut atau bilik-bilik masjid. Nah, selain itu kutab umum dalam bentuk madrasah dan bisa menampung ribuan murid. Nah, kutab adalah sejenis tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam. Kemudian ada yang namanya sufah. Pada masa Rasulullah, sufah adalah suatu tempat yang telah dipakai untuk aktivitas pendidikan. Biasanya tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru dan mereka yang tergolong miskin. Di sini para siswa diajarkan membaca dan menghafal Al-Quran secara benar. Dijadikan pula Islam di bawah bimbingan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian jika dilihat dari perkembangan pendidikan Islam pada zaman sekarang, sufah sama halnya dengan pendidikan di pondok pesantren. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.